Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Muharram 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 16 Agustus 2023, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إن
إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas ayat keberapa? Ayat ke-13. Apa bunyinya? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, apa itu? Al-Quran. Apabila dibacakan kepadanya Al-Quran, maka dia akan berkomentar asatirul awwalin. Al-Quran adalah dongeng. Karena itu adalah sebuah kesesatan menjuluki Al-Quran sebagai apa? Dongeng. Maka Allah Azza wa Jalla bantah kesesatan itu di dalam ayat yang ke-14 yang akan kita pelajari malam hari ini. Kalla itu artinya gak seperti itu. Kenapa? Gak seperti itu. Gak benar ucapan itu. Ucapan apa? Bahwa Al-Quran adalah dongeng. Dibantah sama Allah Azza wa Jalla. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mereka ngomong Al-Quran sebagai dongeng itu gara-gara dosa-dosa yang mereka kerjakan itu sudah menutupi hati mereka. Gara-gara apa? Dosa-dosa mereka sudah menutupi hati mereka. Dosa itu kalau divisualkan cocoknya kotor apa bersih? Kotor. Najis apa suci? Najis. Hati yang awalnya bersih itu karena dikotori dosa, maka hati yang awalnya bersih itu menjadi kotor, sehingga yang muncul dari mulut pun juga kata-kata yang kotor. Sehingga tanpa malu mereka dengan keji mengatakan dengan lisan mereka, Al-Quran adalah dongeng. Maka Allah bantah. Kalla, gak seperti itu. Jadi kalau ada kesesatan dijajakan secara bebas, jangan diam, bantah. Karena kedustaan yang diulang-ulang berkali-kali dan gak ada yang berani mengatakan itu dusta, lama-lama dianggap benar. Karena seringnya diulang-ulang. Maka Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, ketika ada kesesatan dan itu dipromokan, jangan diam. Apa pesan Allah Azza wa Jalla?
dalam surat Al-Furqan ayat 52. Surat apa? Al-Furqan ayat 52. Apa pesannya Allah Azza wa Jalla? Wajahidhum bihi jihadan kabira. Lawan mereka dengan Al-Quran dengan sekuat tenaga. Jadi kesesatan itu jangan dibiarkan, penyimpangan itu jangan dibiarkan, lawan. Bagaimana Ustaz melawan dengan Al-Quran? Wajahidhum bihi, dengan Al-Quran. Bagaimana melawan dengan Al-Quran? Yuk pengajian, dengan dijelaskan ayat-ayat Al-Quran, dengan dikaji firman-firman Allah Azza wa Jalla, sehingga syubhat-syubhat yang disebarkan, kerancuan-kerancuan berfikir yang dijajakan itu akan bisa punah ketika dihadapkan dengan ayat-ayat apa? Al-Quran. Berarti orang kafir itu menuduh Al-Quran sebagai dongeng gara-gara kebanyakan apa? Dosa. Maka hati-hati dengan dosa. Karena dosa yang dikerjakan oleh hamba itu ada efeknya, dan efek yang paling mengerikan itu adalah di dalam hati. Wah, itu ngeri itu. Lebih mengerikan hati yang mati, yang buta, daripada mata yang buta. Ngeri itu. Makanya pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hatilah dari dosa-dosa yang dianggap biasa. Hati-hatilah dari maksiat-maksiat yang dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Kenapa? Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikahu. Karena dosa-dosa yang dianggap remeh itu kalau dibiarkan lama-lama numpuk sampai membuat seseorang binasa. Orang itu terjerumus kepada perbuatan zina. Apa ujuk-ujuk? Ketemu ujuk-ujuk zina yuk, kayak gitu. Awalnya apa? Orang ngerti Ustaz. Alhamdulillah orang ngerti. Awalnya itu cuma WA-an. Kanca SMA. Kanca apa? SMA. Tahu naksir. CLBK. Ngertos? Ora paham, ora apa-apa, ora dosa. Cinta lama bersemi kembali. Awalnya cuma SMS biasa. Cuma WA biasa. WA dengan lawan apa? Jenis. Awalnya cuma nanya kabar. Lama-lama curhat. Lama-lama ketemuan. Ujung-ujungnya perzinahan. Diawali dari apa? Dosa yang dianggap biasa. Iklan yang muncul di mana? Di tontonan.
apa iklannya mesti nutup aurat kabeh. Justru rata-rata iklan itu buka aurat. Mak seleret, iya di skip. Tapi suwe-suwe apa sih ki? Dan itu tiap hari. Sehingga dosa-dosa yang dianggap biasa itu numpuk setiap hari sampai membinasakan seseorang. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya dinilai baik oleh Imam Al-Iraqi dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Maka dosa-dosa dan maksiat sekecil apapun jangan dianggap biasa dan jangan diremehkan. Cepet-cepet tobat. Jangan ditunda. Karena semakin lama semakin susah. Orang itu kapan dia nggak bisa lepas dari main game? Kapan? Ketika sudah ketagihan. Makanya dari awal rasa jajal. Karena sudah masuk level 1, terus level 2, terus level 3, terus level 4, terus pindah game yang lebih menantang lagi. Kalau sudah masuk terlalu dalam, gak cepet-cepet lepas, gak cepet-cepet tobat, susah lepasnya. Emang orang yang kecanduan narkoba ujuk-ujuk langsung kecanduan? Anda awalnya nyicipi gratis. Siapa yang gratis sih? Ya bandare. Kan baik banget kan ngasih gratis kan? Iya, udah nulung gue jenenge apa? Mentung. Sekali nyoba deneng enak. Akhirnya lama-lama jadinya ketagihan. Jual lemari, jual motor, jual mobil, jual rumah. Awalnya itu gara-gara apa? Dosa-dosa yang dianggap biasa. Maka begitu kita melakukan perbuatan dosa, cepat tobat. Jangan biarkan dosa itu lama-lama menutupi hati kita. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba ketika dia melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Jadi dosa itu ada efeknya ke hati kita. Satu dosa, satu bintik hitam. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqilat. Seandainya setelah dia melakukan satu dosa itu, dia cepat tinggalkan, dia beristighfar, dia bertobat, astaghfirullah wa atubu ilaih, suqilat. Langsung dihilangkan, dibersihkan satu bintik hitam itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Tobat. Tapi sebaliknya apa? Wa in 'ada zida fiha. Seandainya dia melakukan perbuatan dosa satu, kok enggak tobat, malah diulangi lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin apa? Banyak. Fa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Sampai bintik hitam itu memenuhi hatinya. Yang awalnya cemerlang hatinya, terus jadinya apa? Hitam kelam.
Na'udzubillah min dzalik. Kalau hati sudah hitam seperti itu, nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nggak lagi bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Nggak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang lebih mengerikan, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang bermanfaat dianggap berbahaya, dan yang berbahaya dianggap bermanfaat. Kenapa? Karena rusak barometernya. Barometernya apa tadi? Hati. Rusak. Ibarat timbangannya bodol. Gak bisa buat apa? Nimbang. Yang harusnya amar ma'ruf nahi mungkar jadinya amar mungkar nahi ma'ruf. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf napa artine? Ngajak yang baik. Nahi mungkar napa artine? Kemungkaran dilarang. Jadi ini kewalik. Napa kewalik ya? Amar mungkar nahi ma'ruf. Berarti amar mungkar, sing mungkar-mungkar malah diajak, ya, dilindungi, dijaga, disukseskan. Nahi mungkar, nahi ma'ruf, yang ma'ruf malah dilarang, pengajian malah dibubarkan. Kenapa bisa seperti itu? Kakek yang dosa, kebanyakan maksiat, sehingga gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mungkar, mana yang ma'ruf. Hati-hati. Ya. Dosa itu hanya akan membuat seseorang membenci kebaikan dan membenci orang-orang yang baik. Dan kebanyakan dosa itu akan membuat seseorang menyukai keburukan dan menyukai orang-orang yang buruk. Jadi kakek dosa gue arep jago karo wong sing soleh. Rasanya apa? Bebeh. Ramu loh. Dela-dela kon salat. Dela-dela yo ora wong salat ping 5 dela-dela. Wong waktunya salat, ya wajar ngajak apa? Salat. Apa enak jago karo kae. Mangsane salat pada orang sholat. Nggak ngingatkan. Itu kalau sudah banyak dosa, itu nggak nyaman duduk sama orang yang baik. Padahal harusnya duduk sama orang yang baik itu nyaman atau tidak? Nyaman. Orang yang baik itu wangi. Wangi. Harum. Berarti orang yang tidak baik kecut, sangit. Lo jenengan itu duduk sama orang yang wangi, sama orang yang kecut, enak mana? Wangi. Terus kenapa ada orang nyaman duduk dengan orang yang baunya kecut? Kenapa? Lagi pilek. Atau dianya juga sama-sama kecut. Mulane kecut karo kecut, ya jadi super kecut. Tapi kalau orang yang baik, dia akan nyaman duduk sama orang baik. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Dari awal berusaha untuk menghindari sekuat tenaga. Dari awal berusaha, begitu tahu ada dosa gitu, hindari.
Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan apa? Zina. Jadi bukan jangan berzina, tapi dari awal itu menjauh dulu. Sudah tahu di sana itu tempatnya orang yang nggak benar, udah nggak usah masuk. Loh kok sih ngapa mau diskotik? Arep pipis, la ilaha illallah. Emang nggak ada tempat lain untuk nyari toilet? Masa nyari toilet masuk kemana? Ke diskotik. Aku ora ndeleng apa-apa, tapi kan keton. Orang lagi joget, orang lagi buka nopo? Aurat, orang lagi mabuk. Enggane gitu ya. Allah takdirkan pas lagi keluar dari diskotik mati. Di BAP-nya mati di depan apa? Diskotik priwen jajan. Padahal tujuannya tadi apa? Pengen ke toilet, numpang ke toilet. Emang gak ada tempat lain apa? Jangan deket-deket tempat-tempat yang akan mengantarkan kita kepada perbuatan dosa. Termasuk kita masuk grup. Ya. Grup apa? Grup apa? Ya apa maning aku tuh grup WA. Enggak semua grup itu kita pantas untuk kita masuki. Kita lihat di situ isinya apa, yang diposting apa. Kalau di grup itu yang diposting lah antah berantah seorang genah apa baik di posting, caci maki, video-video yang tidak bertanggung jawab, gambar-gambar yang tidak senonoh, semuanya di-share di situ. Ngapain kita ada di grup itu? Terus pripun Ustaz? Ya keluar. Keluarnya bagaimana? Ya baik-baik. Mohon maaf saya tak keluar. Kecuali kalau jenengan itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap ada yang kayak gitu jenengan tegur. Setiap ada jenengan tegur. Saben dina. Dan ada efeknya. Tapi kalau misalnya kita cuma ada di situ, gak pernah mengingkari kemungkaran, gak ada maslahat yang kita dapatkan, kita juga gak bisa menularkan kebaikan di situ. Yang ada setiap hari kita dapat postingan yang gak bermanfaat, bahkan merusak keimanan kita. Lah ngapain kita di situ? Dari awal ketika kita tahu itu ada perbuatan-perbuatan tidak terpuji, jangan deket-deket. Wala taqrabuz zina, jangan deketi. Itu langkah awalnya. Kalau seandainya sudah berusaha maksimal, kok ternyata tetap terjerumus, ya itu kan tadi sudah berupaya nggih, supaya tidak melakukan. Tapi karena dorongan nafsu, karena bisikan setan, karena godaan yang berat yang datang bertubi-tubi, akhirnya kita tidak bisa, terjerumus juga akhirnya. Maka solusinya adalah jangan menunda taubat. Cepat-cepat taubat. Kita itu berkejaran dengan kematian. Jadi nek jenengan itu tetangganya meninggal dunia, jangan jenengan katakan saya masih lama. Tadi itu malaikat maut lewat ngarepe umain jenengan. Jenengan orang mampir, arep mampir apa? Karena belum waktunya dan akan datang waktunya. Kapan Ustaz? Ya enggak tahu. Yang tahu cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu berkejaran dengan kematian. Makanya begitu melakukan perbuatan dosa, jangan tunda taubat. Saat itu juga. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Makanya kan setiap hari kita disunahkan untuk baca astaghfirullah wa atubu ilaih berapa? 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa yang aku kerjakan. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Terus gitu. Itu kalau terlanjur nopo? Terjerumus. Jangan ditunda. Karena begitu orang menunda-nunda taubat setelah melakukan perbuatan dosa, maka dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan sulit untuk menemukan kebenaran. Sulit apa? Menemukan kebenaran. Nemu saja susah, apalagi mengikuti. Jadi kebenaran itu kan harus diapakan dulu? Harus diapakan dulu? Ditemukan. Baru bisa diikuti. Nemu aja susah. Kenapa? Karena ketutup. Alatnya tadi ketutup dengan perbuatan dosa, sehingga gak kelihatan. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah di sini atau lupa saya. Ketika kita naik mobil, naik apa? Mobil. Itu kan di depan ada kaca, nggih? Ada apa? Kaca. Bisa nggak kita ngelihat apa yang di balik kaca? Bisa atau tidak? Hah? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kacanya bersih apa tidak. Ketika kacanya itu tertutup debu tebal, bisa kita ngelihat? Enggak. Padahal kita, kalau kaca itu bersih, apa yang di balik kaca itu bisa kelihatan. Kebenaran itu dekat, ada di hadapan mata kita, tapi ketutupan selaput. Selaput apa? Selaput dosa. Taufik, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla menjauh dari kita, sehingga kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita bersikap yang baik dengan pasangan kita. Kita nggak tahu bagaimana seharusnya sikap yang baik kepada anak-anak kita. Kita jadi nggak tahu bagaimana seharusnya sikap yang benar kepada orang tua kita. Melakukan A salah, melakukan B salah, melakukan C salah. Kenapa? Karena nggak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Nggak dapat petunjuk dari Allah. Tapi begitu kita soleh, kita ibadah, sholat tepat waktu, berusaha bagi kaum pria untuk berjamaah di masjid, dosa-dosa kita tinggalkan, maka kita akan dapat taufik dari Allah. Dikasih tahu sama Allah, mau mengucapkan sesuatu, mau ngomong sesuatu, dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung perasaan pasangan kita. Kita menyampaikan nasihat, nasihat itu bisa masuk ke hati anak kita. Kita mau mengambil sikap dengan tetangga, sikap yang kita ambil dibimbing sama Allah, sehingga kita bisa mengambil sikap yang pas, sehingga tetangga kita nggak tersinggung, hubungan tetap terjaga baik. Itu namanya taufik. Taufik Allah Azza wa Jalla diberikan kepada orang-orang yang salih, yang berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, yang berusaha untuk senantiasa tekun beribadah, sholat, baca Quran, zikir, birrul walidain, membimbing anak, membimbing istri, berbuat baik kepada orang lain. Ketika kebaikan-kebaikan itu dilakukan, maka hati akan menjadi terang benderang.
Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Al-iman, kata beliau, yabdu nuqtatan bayda'a fil qalb, kullama izdada al-iman izdada dhalika al-bayad, fa idza istukmila al-iman biyadda al-qalbu kulluh. Iman itu, kata beliau, ketika masuk ke hati, maka dia akan seperti sebuah bintik putih. Ya, seperti apa? Bintik putih. Begitu dia tambah imannya, sholatnya dia tambah, baca Qur'annya dia tambah, zikirnya dia tambah, birrul walidaynya dia tambah, maka bintik-bintik putih itu akan semakin apa? Banyak. Sampai membuat hatinya putih, bersih, mengkilap. Tapi sebaliknya, kata beliau, wa inna nifaq la yabdu nuqtatan sawda'a fil qalb, kullama izdada an-nifaq izdada as-sawad, fa idza istakmala an-nifaq iswadda al-qalbu kullu. Kemunafikan begitu masuk ke hati, awalnya cuma bintik hitam, tapi begitu itu dirawat, dipertahankan, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai mengakibatkan hatinya hitam pekat. Itu perbedaannya. Tinggal yang akan kita masukkan ke hati kita, sesuatu yang hitam apa sesuatu yang putih. Pilihan ada di hadapan kita. Ustaz, nek wis kadung kotor pripun Ustaz? Bisa dibersihkan enggak? Sudah terlanjur kotor, bisa dibersihkan? Bisa. Dengan apa tadi? Taubat. Dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang buruk dan senantiasa mengamalkan amal-amal kebajikan, sehingga hati kita tetap dijaga keputihannya dan dihindarkan dari kegelapan. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa kita amalkan, sehingga kita jadikan itu sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.